Peppa Pig penuh dengan kesalahan animasi lucu dan hari ini kita akan melihat semuanya. Seperti di episode Woodland Club, saat Tuan Serigala sedang memberikan pidato kepada anak-anak, kita bisa melihat ada tunggul pohon di antara dia dan anak-anak. Tapi hanya beberapa frame kemudian, tunggul pohon itu menghilang. Di episode The Ambulance, Dr. Beruang Coklat datang ke playgroup untuk memberikan demonstrasi kepada anak-anak tentang cara menyembuhkan orang sakit. Sekarang lihat Freddy Fox di sini. Dia duduk tepat di samping ban ambulans. Tapi kesalahannya adalah, setiap kali adegan menyorot ke Dr. Beruang, Freddy dan anak-anak lainnya terus menghilang. Dan juga lihat bola ini tepat di belakang Dr. Beruang, karena saat adegan menyorot ke dia, bola itu menghilang. Nanti di episode itu, Dr. Beruang terguling menuruni bukit dan menabrak pohon apel. Dan 8 apel jatuh. Tapi kesalahannya adalah, saat kita melihat adegannya dari kejauhan, kita hanya bisa melihat 5 apel. Tapi saat ambulans datang ke lokasi, kita bisa melihat 8 apel lagi. Sekarang mari kita lanjut ke episode perjalanan kereta. Di sini kita bisa melihat Rebecca, Pedro, dan Denny duduk berjejer, dan Candy Cat berada di belakang mereka. Hanya beberapa frame kemudian, saat Tuan Kelinci datang untuk memeriksa tiket, Denny dan Candy sudah bertukar tempat duduk. Dan di adegan ini, semua anak-anak sudah mencentang kotak sinyal di kertas mereka. Tapi masalahnya, mereka sebenarnya belum melihat kotak sinyal. Namun saat Peppa melihat kotak sinyal, kita kembali melihat lembar aktivitas mereka. Tapi kesalahannya, kotak sinyal itu belum dicentang. Tapi beberapa adegan sebelumnya, mereka semua sudah mencentang kotak sinyal. Di episode itu, Tuan Banteng menggali sungai. Saat kakek babi naik ke kapalnya, kita bisa melihat ada tuas persnelin di sini. Tapi beberapa saat kemudian, ketika kapalnya terhalang oleh kapal penggali Tuan Banteng, tuas persneling itu menghilang. Dan juga, jika kita melihat kapal Tuan Banteng, kita bisa melihat tuas kendali. Tapi nanti di episode itu, saat kapal polisi datang ke lokasi, tuas itu menghilang. Di episode Bus Pesta, Peppa menerima undangan ke pesta ulang tahun Candy Cat, tapi pestanya di bus pesta tingkat 2. Dan seperti yang kita lihat di sini, bus itu hanya punya satu baris kursi. Setelah beberapa saat, semua orang sudah duduk dan bus mulai bergerak. Ingat, semua anak duduk di baris kursi yang sama. Tapi saat kita melihat bus dari luar, kita bisa melihat bahwa susunan tempat duduknya sekarang benar-benar berbeda. Sekarang anak-anak duduk di baris yang berbeda, seperti di dalam bus biasa. Dalam episode London, Madame Gazelle membawa kelasnya ke London untuk sehari, di mana mereka diajak tur keliling kota oleh tidak lain dari Ratu Inggris sendiri. Saat mereka menunggu kapal untuk menyeberangi jembatan, kita bisa melihat ada semacam petunjuk yang tertulis di dalam bus. Namun saat kapal menyeberangi jembatan dan kita melihat bus dari sudut lain, kita bisa melihat bahwa papan petunjuk yang tadi sudah tidak ada lagi. Dan itu belum semuanya. Sepanjang episode, lonceng di dalam bus ini terus muncul dan menghilang. Dalam episode melukis, Peppa dan George sedang melukis beberapa gambar. Di awal, saat mereka sedang bersiap-siap, ada 3 warna, biru, merah, dan kuning. Peppa mencelupkan kuasnya ke cat kuning, dan kita bisa melihat warna kuning di kuasnya. Namun ketika adegan berpindah dari George ke Peppa, warna di kuas Peppa menghilang, meskipun kanvasnya tetap kosong. Beberapa saat kemudian, ketika adegan kembali ke Peppa, kuasnya kembali berwarna kuning. Di episode ini, Tuan Kentang datang ke kota. Semua orang di kota sangat antusias untuk bertemu Tuan Kentang. Ketika keluarga babi tiba di pusat olahraga, perhatikan di mana mereka memarkir mobil mereka. Tapi kesalahannya adalah ketika Tuan Kentang akhirnya tiba, kita bisa melihat bahwa dia mengendarai mobilnya tepat melewati tempat di mana keluarga babi telah memarkir mobil mereka. Jadi, apakah mobil ayah babi bergerak sendiri ke tempat lain? Sekarang, kesalahan berikut ini benar-benar lucu. Dalam episode Gua Santa, ini adalah waktu Natal dan semua anak-anak pergi mengunjungi Gua Santa untuk memberitahunya apa yang mereka inginkan untuk Natal. Ketika Peppa dan keluarganya pergi ke pasar Natal, kita juga bisa melihat Zoe Zebra dan ibunya di pasar itu. Tapi kesalahannya adalah Zoe dan ibunya juga ada di biang lala. Kamu mungkin berpikir bahwa mereka adalah karakter berbeda dari spesies yang sama. Tapi itu tidak mungkin karena mereka mengenakan pakaian yang persis sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Lanjut. Dalam episode pasar, Peppa dan keluarganya pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang. Setelah membeli apel, mereka mengunjungi stan Nona Sapi. Perhatikan, Papa Babi memegang keranjang apel dan Mama Babi berdiri tepat di belakangnya. Tapi masalahnya, ketika Papa Babi terjatuh ke lantai karena bau keju, Mama Babi dan keranjangnya menghilang. Dan itu belum semuanya. Beberapa saat kemudian, ketika keluarga babi pergi ke kios Tuan Rubah, dia menunjukkan berbagai macam barang kepada mereka.
Pertama, dia menunjukkan apel kayu kepada mereka, dan setelah itu dia menunjukkan keju plastik. Perhatikan bahwa apel kayu itu masih ada di sana. Namun ketika adegan menjauh, apel kayu itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Saya tidak terkejut dengan hal ini, karena selalu ada sesuatu yang mencurigakan dengan Tuan Rubah. Selanjutnya, di episode kelas olahraga, Nyonya Gazelle membawa anak-anak ke kelas olahraga kakek kelinci. Dan ketika mereka sampai di gym, kakek kelinci memberi pengarahan kepada mereka tentang kelas tersebut. Sekarang perhatikan posisi Candy Cat dan Emily Elephant. Seperti yang bisa kita lihat, Candy Cat berada di sisi yang lebih jauh dan Emily berada di sisi yang dekat. Tapi kesalahannya adalah, di adegan berikutnya, posisi mereka saling bertukar. Dalam hitungan milidetik, mereka langsung bertukar posisi. Dan itu belum semuanya. Nanti di episode ini, saat kakek kelinci bercerita kepada anak-anak, adegannya berpindah ke Danny Dog dengan Zebra Zoo di belakangnya. Tapi masalahnya, saat adegan diperbesar, sekarang lihat di mana posisi Zebra Zoe berdiri. Sekarang, dia berada di belakang domba Susie. Di episode Putri Peppa, saat nenek babi masuk ke kamar Peppa, kita bisa melihat bulan di panel kiri jendela. Tapi beberapa saat kemudian, ketika dia menginjak mainan bebek, bulan itu sekarang sudah berpindah ke panel kanan. Dan akhirnya, ketika dia duduk di kursi, bulan itu kembali lagi ke panel kiri. Serius, bulan ini harusnya bisa memutuskan mau di mana. Di episode terbaru yang berjudul Lava, kami melihat kesalahan besar dari para animator. Saat Peppa sedang memotret Mami dan Papi Pig, lihatlah latar belakangnya. Ada dinding berwarna kuning dan sebuah kalender. Tapi saat dia mencetak fotonya, hasilnya terlihat sangat berbeda. Di dalam foto, mereka berdiri di depan dinding berwarna hijau, sedangkan sebelumnya mereka berdiri di depan dinding kuning. Selanjutnya, di episode Emily Gajah, saat anak-anak berlari di dalam kelas, perhatikan urutan mereka. Pertama Peppa, lalu Rebecca, kemudian Danny, Pedro, Susie, Zoe, dan terakhir adalah Candy kucing. Tapi kesalahannya adalah di adegan berikutnya, Peppa yang datang pertama, dan setelah Peppa, Candy kucing. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa saat yang lalu, kita benar-benar melihat Candy kucing masuk terakhir. Dan itu belum semuanya. Saat anak-anak menunjukkan kepada Emily di mana harus menggantung mantelnya, kita bisa melihat banyak mantel sudah tergantung di gantungan. Tapi urutannya sekarang berbeda. Mantel hijau dan oranye telah bertukar tempat di episode hari yang sangat panas. Tepat di awal, hidung ibu babi menembus pintu saat dia membukanya. Sekarang perhatikan adegan ini dengan saksama. Karena cuacanya sangat panas, kamu perlu memakai krim tabir surya. Apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh? Dari mana ibu babi mendapatkan tabir surya itu? Jika dia memakai pakaian biasa, kita bisa berasumsi dia mengambilnya dari saku. Tapi dia sedang memakai baju renang. Dan pastinya tidak ada saku di baju renangnya kan? Lalu ibu babi menyambungkan pipa ke keran. Tapi dari mana keran itu berasal? Di awal episode tidak ada apa-apa di sana, tapi sekarang ada keran. Dan itu belum semuanya. Nanti di episode itu, Nona Kelinci datang dengan gerobak es krimnya. Dan ibu babi membelikan es krim untuk semua orang. Tapi es krim George benar-benar meleleh dalam hitungan detik. Sedangkan es krim yang lain baik-baik saja. Dan saat ibu babi hendak memberikan es krim ayah babi kepada George, lihatlah stik di tangan George. Begitu dia mengambil es krimnya, stiknya langsung menghilang. Saat mereka berjalan kembali ke kolam, kita melihat mereka semua sudah memakan es krimnya karena tangan mereka kosong. Tapi nanti saat mereka membangunkan ayah babi, dia terlihat sedang memakan es krim yang sama dengan yang dimakan George. Episode makan siang penuh dengan banyak kesalahan. Di awal, kita bisa melihat George berdiri tepat di perbatasan antara kebun sayur dan rumput. Tapi saat adegan diperbesar, kita bisa melihat dia sekarang berada beberapa langkah dari kebun. Dan itu belum semuanya. Di adegan ini, nenek babi sedang membuat salad, sementara Peppa dan George berada di sampingnya menonton. Sekarang, fokus pada Peppa di sini. Saat adegan diperbesar, kita bisa melihat Peppa meluncur ke arah George, seolah-olah dia meluncur di lantai. Itu terjadi dengan cepat, tapi kami berhasil menangkapnya. Dalam episode Negeri Ngarai, saat keluarga babi bersiap naik helikopter Nona Kelinci, perhatikan baik-baik sepatu bot ibu babi. Kamu akan melihat dengan jelas bahwa warnanya biru. Namun, hanya beberapa saat kemudian, ketika dia turun tangga ke perahu, sepatu botnya secara ajaib berubah warna menjadi ungu. Dalam episode kemacetan lalu lintas, ada hal yang tidak masuk akal. Di awal sekali, kita bisa melihat sebuah pohon apel yang jelas berdiri di sisi kanan layar. Namun hanya beberapa saat kemudian, ketika nenek dan kakek babi mendorong gerobak mereka keluar, pohon apel itu tiba-tiba menghilang. Yang lebih aneh lagi, pohon yang awalnya berada di sisi kiri, tampaknya secara ajaib berpindah lebih dekat ke rumah. Tapi itu bukan satu-satunya kesalahan.
Saat keluarga babi terjebak dalam kemacetan, perhatikan baik-baik mobil Nona Kelinci. Telinganya sangat tinggi, sampai-sampai menembus atap kendaraannya. Sekarang, kesalahan berikut ini benar-benar lucu sekali. Dalam episode naik kereta, Nyonya Gezel membawa kelompok bermain naik kereta, di mana mereka harus mencentang apa yang mereka lihat di lembar aktivitas mereka. Tapi di stasiun kereta, Pedro kehilangan tiketnya. Saat Pedro mencari tiketnya, perhatikan baik-baik tanahnya. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada apa-apa di sana. Tapi beberapa saat kemudian, ketika Madame Gazelle datang, Zoe Zebra menunjuk ke tengah dan di sana tiba-tiba ada tiket kereta Pedro. Tidak mungkin, tiket itu memang sudah ada di sana sejak awal. Mungkin Zoe Zebra telah menyembunyikan tiket itu dan saat Pedro sedang melihat ke arah Madame Gazelle, dia melemparkan tiketnya ke tanah. Dalam episode Pulau Tak Berpenghuni, kakek kelinci, kakek anjing, dan kakek babi pergi memancing. Dan jika kita melihat perahunya, kita bisa melihat ada tiang bendera, setir, dan tuas persneling. Tapi kesalahannya adalah saat mereka berlayar dengan perahu dan sampai di tujuan, kita bisa melihat bahwa tuas persnelingnya telah hilang. Tapi sebelumnya, tuas itu ada di sana. Dan itu belum semuanya. Nanti di episode itu, perahunya tenggelam, dan ketiga kakek itu terdampar di pulau tak berpenghuni. Jadi, ayah anjing datang untuk menyelamatkan. Saat ayah anjing hendak naik ke perahu, kita bisa melihat bahwa tuas persneling di perahunya ada di pinggir, jauh dari setir. Tapi begitu dia naik ke perahu, tuas persnelingnya sekarang sudah berpindah dekat setir. Tapi tunggu, masih ada satu lagi. Akhirnya, saat ayah anjing dan anak-anak menemukan kakek-kakek, tuas persnelingnya sekarang sudah hilang. Serius. Di mana kamu bisa menemukan perahu seperti ini? Di episode pertunjukan Natal Pak Kentang, semua murid di kelompok bermain Peppa berkumpul di sebuah teater untuk menonton pertunjukan langsung Pak Kentang. Perhatikan bahwa Peppa duduk di baris terakhir bersama beberapa temannya dan di baris itu. Di depan Peppa, kita bisa melihat seekor kucing coklat. Sekarang perhatikan baik-baik karena kesalahan di sini sangat ajaib. Beberapa saat kemudian, ketika Madame Gazelle mengatakan pertunjukan akan segera dimulai, kucing coklat yang duduk di depan Peppa sekarang malah berteleport ke baris paling depan. Dan itu belum semuanya. Tepat saat pertunjukan akan dimulai, Pedro Pony berkata dia harus pergi ke toilet. Sekarang, fokus pada dua karakter yang duduk di samping Freddy Fox. Begitu Pedro melewati lorong untuk pergi ke toilet, dua kursi itu sekarang kosong. Tapi beberapa detik yang lalu, kursi itu ditempati, mereka sedang membicarakan kucing coklat lagi. Setelah Pedro pergi ke toilet, adegan menyorot ke Peppa, tapi lihat siapa yang duduk di depannya. Kucing yang sama yang tadi duduk di barisan depan. Setelah Pedro kembali dari toilet, adegan kembali menyorot lebih lebar, dan tentu saja kucing itu secara ajaib kembali duduk di barisan depan. Serius, trik apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Sekarang, kesalahan berikutnya bisa ditemukan di episode Bola Pantul. Di sini Peppa dan teman-temannya sedang bermain sepak bola, dan kita juga bisa melihat ada 4 pohon dengan buah di atasnya. Sekarang perhatikan baik-baik, karena beberapa detik kemudian, semua buah di pohon itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tapi beberapa detik kemudian, saat Rebecca Kelinci mencetak gol, buah-buah itu bisa terlihat lagi. Serius, ada apa dengan buah-buah ini? Di episode Malam Nonton Film, Peppa dan teman-temannya pergi ke rumah Penny Beruang untuk menonton film. Jika kita melihat ke sofa, kita bisa melihat ada 3 bantal di atasnya. Tapi kesalahannya adalah tepat saat orang tua Penny Beruang menyiapkan proyektor, bantal-bantal itu sekarang sudah hilang. Dan yang lucu adalah beberapa saat kemudian ketika anak-anak duduk untuk menonton film, sekarang kita bisa melihat 3 bantal itu lagi. Tapi kali ini, Rebecca, Susie, dan Gerald yang duduk di atasnya. Sekarang mari kita lihat sebuah kesalahan logika. Episode karnaval adalah karnaval penuh kesalahan. Di awal, Gerald jerapah terlihat di tengah kerumunan. Tapi beberapa saat kemudian, dia ada di parade memainkan gitar listrik di sebuah band jazz. Dan ketika adegan beralih ke Kapten Anjing dan Denny Anjing, Gerald kembali terlihat di tengah kerumunan. Dan itu belum semuanya. Ketika Tuan Kentang berkedip, matanya menjadi tidak terlihat dan matanya bukan satu-satunya yang menghilang. Tuan Kentang tidak punya lengan di adegan ini. Lihatlah setirnya, tangannya tidak ada di sana. Tapi beberapa saat kemudian, lengannya muncul di setir. Di episode saat kelas Peppa pergi berkemah, kami juga melihat sebuah kesalahan kontinuitas yang cukup menarik. Pertama, di adegan ini kita melihat Nyonya Serigala mengajari anak-anak cara membuat gelembung sabun. Detailnya adalah, tepat setelah itu, di adegan berikutnya, alat untuk membuat gelembung sabun tiba-tiba menghilang dari tangan semua anak-anak. Seperti di episode saat Ivy pulang ke rumah untuk pertama kalinya, kita melihat beberapa kesalahan yang cukup lucu. Saat Papa Babi sedang menggendong Evie, jika kita perbesar sedikit, kita bisa melihat bahwa lengannya menembus wajah Evie.
Sepertinya Papa Babi telah mendapatkan kekuatan super baru. Salah satu ciri paling khas dari bayi Evie adalah tanda kecil berbentuk hati di salah satu pipinya. Detail yang unik dan sangat lucu. Dan kesalahan berikut ini berkaitan dengan tanda itu. Pada adegan ini, saat bayi Evie memutar kepalanya ke kiri dan ke kanan, tanda berbentuk hati di pipinya menghilang. Sekarang kedua sisi wajahnya terlihat persis sama. Sekarang yang berikut ini adalah kesalahan logika. Saat keluarga babi sedang menuju ke pintu depan, kami melihat sebuah bingkai foto di dinding. Dan di dalam foto itu, kita bisa melihat Mama Babi, Papa Babi, Peppa, George, dan Evie. Tapi kesalahannya adalah episode ini seharusnya menunjukkan hari pertama Evie di rumah. Yang berarti selama ini dia masih di rumah sakit. Jadi bagaimana keluarga babi sudah sempat pergi makan pizza bersama Evie? Ini sama sekali tidak masuk akal. Di episode bola basket, Papa Babi datang ke playgroup untuk mengajari Peppa, George, dan teman-temannya cara bermain bola basket. Dan di salah satu adegan, saat Peppa dan Susie sedang berbicara, kami melihat kesalahan yang aneh. Lihat tangan Susie, salah satunya berwarna abu-abu dan yang lainnya berwarna putih. Dan itu belum semuanya. Di adegan ini, George mengoper bola ke Zoe Zebra dan dia menangkapnya. Tapi lihat ekornya terlihat berbeda dari biasanya. Tidak ada bulu di ekornya, tapi saat dia akan melempar bola, ekornya kembali normal untuk sepersekian detik. Nah, itu kesalahan yang aneh, bukan? Di episode Detektif Peppa, Peppa dan George bermain detektif untuk mencari Teddy. Saat Peppa masuk ke kamarnya, kita bisa melihat ada jejak remah roti yang menunjukkan jalan. Kemudian, saat Peppa mulai bertanya kepada Papa Babi, kita bisa melihat remah-remah itu sudah tidak ada lagi. Dan itu belum semuanya. Kemudian, saat Peppa keluar dari tempat tidurnya setelah menemukan Teddy, remah-remah itu terlihat lagi. Tapi masalahnya sekarang, mereka lebih dekat ke pintu, bukan ke jendela. Sebelumnya, remah-remah itu mengarah sampai ke jendela. Mungkin Papa Babi yang memakan remah-remah itu. Kembali ke episode Evie, kami melihat satu kesalahan lagi di dalamnya. Saat Peppa, George, dan Papa Babi sedang mengecat kamar Evie, kita bisa melihat matahari melalui jendela. Dan setelah mereka selesai mengecat kamar itu, kita bisa melihat di luar sudah gelap. Tapi kesalahannya adalah matahari masih berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Sekarang kita tahu bahwa matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Tapi di dunia Peppa, sepertinya matahari terbit dan terbenam di arah yang sama. Selanjutnya, di episode Petak Umpet, kita bisa melihat seluruh keluarga babi sedang duduk di ruang tamu mereka. Sekarang lihat sekeliling ruangan. Ada kesalahan yang jelas di sini. Apakah kamu menemukannya? Nah, televisinya hilang di sini. Di setiap episode lain biasanya ada televisi di sini, tapi di episode ini televisinya tidak ada. Di episode Toko Tuan Rubah, kami melihat banyak kesalahan aneh. Saat keluarga babi akan masuk ke Toko Tuan Rubah, kita bisa melihat bahwa George sedang memegang celengan. Tapi begitu mereka masuk ke dalam toko, celengannya hilang. Tidak ada yang memegang celengan, jadi kemana perginya? Kecuali Tuan Rubah yang mencurinya. Ini adalah kesalahan animasi. Dan nanti di episode ini, saat Peppa memutuskan untuk membeli boneka beruang, kita bisa melihat George memegang celengan yang sama yang sebelumnya menghilang. Di episode Tidak Terlalu Sehat, saat dokter beruang tiba di rumah Peppa, George pertama kali terlihat berdiri di depan Papa Babi. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di antara Mama dan Papa Babi, lalu dia berdiri di depan Mama Babi. Sepertinya sekarang George bisa berpindah tempat secara tiba-tiba. Dan juga lihat gambar dinosaurus di bawah jam ini, karena di akhir episode gambar itu menghilang. Dan itu belum semuanya. Ketika dokter beruang menuangkan obat ke sendok, hanya satu tetes yang keluar dari botol. Tapi dengan cara dia memegang botolnya, seharusnya semua obatnya tumpah. Selanjutnya, di episode Papa Babi kehilangan kacamatanya, kami menemukan banyak kesalahan. Tepat di awal episode, kita melihat Peppa dan George sedang menonton Tuan dan Nyonya Kentang di TV. Ketika keduanya terjatuh saat tertawa, topi Tuan Kentang jatuh. Tapi bunga Nyonya Kentang tidak. Ketika Peppa dan George masuk ke kamar orang tua mereka, sebuah vas terlihat berdiri di samping jendela. Tapi kemudian, vas itu berdiri di samping lemari. Juga, lihat 3 lipstik di atas meja rias ini. Awalnya ketiganya berdiri seperti biasa. Tapi ketika Peppa dan George keluar dari kamar orang tua, lipstik-lipstik itu bergeser sedikit ke kanan. Tidak mungkin ada yang bisa memindahkannya. Di kamar mandi, kami melihat sebuah kesalahan aneh. Lihat posisi Peppa di sini. Peppa berada di belakang George. Tapi ketika George memeriksa bak mandi dan kamera menjauh, kita bisa melihat bahwa Peppa sekarang sedang memeriksa dudukan toilet. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Dia tadi berada di belakang George, dan kita tidak melihat dia pergi ke sisi itu.
Di episode ini, Tuan Kentang datang ke kota. Saat semua orang menunggu Tuan Kentang di luar pusat olahraga, kita bisa melihat bahwa Nenek Pig juga ada di sana dan seperti biasa, dia memakai topinya. Tapi saat Peppa dan keluarganya tiba di pusat olahraga, topi Nenek Pig menghilang. Dan itu belum semuanya. Saat Tuan Kentang memotong pita dan membuka pintu, kita bisa melihat banyak orang sudah ada di dalam gedung sebelum dibuka. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, banyak orang yang terlihat di dalam gedung tadi baru saja berada di luar. Saat Tuan Kentang berbicara kepada anak-anak, kita bisa melihat dua lukisan di latar belakang. Sekarang fokus pada lukisan barbel ini. Ketika Susie mulai berbicara, lukisan ini berputar dan berubah arah. Dalam episode museum, Peppa pergi ke museum bersama keluarganya. Dia menjelajahi museum dan sangat bersenang-senang. Dan di salah satu adegan, saat Peppa melihat sebuah mahkota di atas rak, kita bisa melihat bahwa di latar belakang ada dinding ungu polos di belakangnya. Tapi saat kamera menyorot ke Peppa, kita tidak melihat dinding ungu itu, melainkan kita melihat sebuah lemari kaca. Padahal di adegan sebelumnya hanya ada dinding ungu di belakangnya. Di episode ini, Kapten Daddy Pig keluarga babi itu akan pergi berlayar. Sekarang lihat tiang logam di perahu ini, tidak ada apa-apa di situ. Tapi beberapa detik kemudian, sebuah lonceng tiba-tiba muncul. Di episode yang sama, kami menemukan kesalahan aneh lainnya. Lihat selimut piknik itu. Kamu bisa lihat selimut itu penuh dengan berbagai makanan. Tapi beberapa saat kemudian, ketika Peppa dan George mulai memberi makan bebek, adegannya diperlihatkan lebih jauh, dan makanan yang tadi ada di atas selimut piknik itu sudah tidak ada lagi. Ini jelas sebuah kesalahan, karena kami tidak yakin Papa Pig bisa melahap semua makanan itu hanya dalam hitungan detik. Sekarang, kesalahan berikut ini juga cukup aneh saat Peppa dan George berlari menuju Mama Pig. Ingat posisi mereka di sini, George di depan dan di belakangnya ada Peppa. Tapi saat adegan diperlihatkan lebih jauh, posisi mereka malah tertukar. Kemudian di episode ini, keluarga babi itu kembali dari perjalanan naik perahu. Dan kalau kita lihat di bagian belakang perahu, tidak ada apa-apa di sana. Tapi beberapa detik kemudian, tiba-tiba muncul sebuah potongan logam entah dari mana. Serius, perahu ini sepertinya ajaib. Di episode saat Peppa dan keluarganya membuat banana split, kami melihat beberapa kesalahan aneh. Di awal, saat Peppa bertanya kepada Nenek Pig apa itu banana split, ada papan kayu dengan pisau dan 5 buah pisang di atas meja. Setelah Nenek dan George masing-masing mengambil satu pisang, kami melihat bahwa papan kayunya sudah tidak ada lagi, dan hanya tersisa 2 pisang di atas piring. Dan juga, secara misterius, ada 1 pisang lagi di dalam mangkuk es krim. Dapur ini benar-benar tampak ajaib. Dalam episode rumah Madame Gazelle, Peppa, George, Mama Pig, dan Papa Pig pergi mengunjungi Madame Gazelle. Saat mereka masuk ke dalam rumah, keluarga itu segera menyadari bahwa rumahnya didorong oleh pohon tinggi di sebelahnya. Sekarang lihat baik-baik, di sini kita bisa melihat tidak ada apa-apa di cabang pohon itu. Tapi nanti di episode ini, saat Tuan Bull memanjat pohon itu, kita bisa melihat ada burung hantu, sarang burung, dan sarang lebah. Tapi sebelumnya kita jelas melihat tidak ada apa-apa di pohon itu. Di episode ini, Nenek Domba pindah masuk, Peppa dan Suzy sedang bermain di rumah Suzy. Beberapa saat kemudian, Ibu Domba masuk untuk membersihkan ruangan. Sekarang perhatikan baik-baik, Ibu Domba membawa 3 kotak kardus dan masuk ke ruangan lain. Tapi kesalahannya adalah ketika mereka sampai di ruangan lain, warna kotak kardus yang paling atas berubah menjadi putih. Padahal sebelumnya, semua kotaknya berwarna sama. Dan itu belum semuanya. Ketika Ibu Domba meletakkan kotak-kotaknya, kotak putih itu secara ajaib berubah warna. Sekarang warnanya kembali seperti semula. Kotak kardus itu sepertinya punya kemauan sendiri. Seperti di adegan ini saat Mindy Mouse berbicara. Dia berputar-putar di kursi rodanya, jika kita jeda di frame yang tepat, kita bisa melihat wajahnya hilang. Di episode alat musik, saat Daddy Pig memberikan Peppa sebuah drum, ada sesuatu yang terlihat aneh. Tidak ada tali, tidak ada benang, sama sekali tidak ada apa-apa untuk menahannya. Namun entah bagaimana, saat Peppa mulai memainkan drum itu, drum tersebut melayang di udara seolah-olah sedang dipegang oleh tangan tak terlihat. Dan saat George mulai meniup trompet, sesuatu yang aneh terjadi. Kemana perginya televisi dan ikan mas itu? Sepertinya mereka lenyap begitu saja. Dan akhirnya, saat Daddy Pig bertepuk tangan untuk Mami Pig, tangannya menembus kepalanya. Sekarang mari kita lanjut ke episode cegukan. Saat Peppa mengambil sendoknya, tangannya menembus mangkuk sereal Mami Pig. Dan di adegan ini, saat Daddy Pig menuangkan susu ke dalam sereal, permukaan susu di dalam jug tidak berubah sama sekali. Lihat mangkuk sereal ini. Mangkuknya tidak ada di atas meja, tapi melayang di udara.
Juga perhatikan sendok di tangan Peppa ini, karena hanya satu frame kemudian, sendok itu secara ajaib berpindah ke atas meja. Di episode Rebecca Rabbit, kami menemukan banyak kesalahan. Di frame ini, kita benar-benar bisa melihat mata Rebecca melalui telinga Richard. Telinga Richard menjadi tembus pandang di frame ini. Juga saat Peppa akan masuk ke ruangan, lihat pintu di sini. Pintu itu terbuka ke arah terowongan. Tapi saat dia masuk ke ruangan, sekarang pintunya terbuka ke arah ruangan. Dan saat anak-anak bermain di rumah Peppa, lihat rumah boneka di belakang mereka ini. Dinding bagian depannya hilang. Tapi hanya sesaat kemudian, tanpa ada yang menyentuhnya, dinding itu muncul. Di episode Perjalanan Bus Sekolah, sejak awal kami melihat kesalahan lucu. Tepat di awal, semua orang tua mengantar anak-anak mereka untuk ikut tamasya. Tapi ada yang aneh. Kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu akan melihat ibu kucing berdiri di sana, tanpa candy cat di sekitarnya. Apakah dia lupa membawa anaknya? Atau para animator memang lupa menggambar Candy sama sekali? Dan di adegan ini, lihat kotak makan siang Suzy. Ingat posisi apel yang sudah setengah dimakan itu? Karena beberapa frame kemudian, apel itu tiba-tiba berbalik arah secara ajaib. Dan itu belum semuanya. Tepat saat Suzy menutup kotak makan siangnya, apel itu menghilang. Dan akhirnya, setelah Peppa mulai memberi makan bebek, kita bisa lihat dia hanya punya sepotong kecil roti yang tersisa. Tapi tepat di frame berikutnya, adegannya diperbesar. Dan sekarang, lihat roti Peppa. Roti itu kembali ke ukuran semula. Apakah itu semacam glitch roti tak terbatas? Dalam episode Polisi, saat petugas panda secara tidak sengaja menabrak pohon, beberapa apel jatuh. Tapi inilah kesalahannya. Beberapa saat sebelumnya, ketika kita pertama kali melihat pohon yang sama, tidak ada apel sama sekali di sana. Jadi, dari mana asal apel-apel itu? Entah apel-apel itu muncul entah dari mana, atau para animator memberikan camilan dadakan pada pohon itu. Di episode Zoe Zebra, Putri Tukang Pos, saat Tuan Zebra datang untuk mengambil surat dari kotak pos, lihat pohon yang satu ini, pohon itu bahkan tidak terhubung ke tanah. Pohon itu benar-benar melayang di udara. Nanti di episode itu, kita bisa melihat Suzy Sheep masuk ke rumah Zoe untuk pesta ulang tahun. Tapi kesalahannya adalah, saat pesta dimulai, dia tidak terlihat dimanapun. Lanjut ke episode Pesta Labu, langsung saja saat kita melihat rumah keluarga babi, langitnya berwarna ungu. Tapi saat Daddy Pig berada di dapur, langitnya berwarna biru. Dalam hitungan detik, langit berubah warna. Dan ketika Peppa dan teman-temannya pergi ke rumah Suzy, mereka disambut oleh Mami Sheep di pintu. Tapi saat Suzy keluar, Mami Sheep menghilang. Dan terakhir, saat Suzy berbicara dengan Madame Gazelle, lihatlah cermin di sini. Dan tidak, kita bukan membicarakan bayangan Madame Gazelle yang hilang. Kita membicarakan warna dindingnya. Warna dinding di pantulan cermin berbeda dengan warna aslinya. Di episode Trampolines, kita berada di taman trampolin Miss Rabbit. Saat Miss Rabbit memberi pengarahan kepada mereka, jika kita melihat di belakangnya, kita bisa melihat meja kosong dan rak yang penuh dengan sepatu. Setelah Miss Rabbit selesai memberi pengarahan dan kembali ke mejanya, sekarang kita bisa melihat ada sepatu bot biru di atas mejanya. Padahal sebelumnya meja itu benar-benar kosong. Dan itu belum semuanya. Di sini sepatu Suzy berwarna biru. Tapi saat dia melepas sepatunya, warnanya tiba-tiba berubah menjadi ungu. Dan itu belum semuanya. Episode ini penuh dengan kesalahan soal warna. Lihat sepatu bot George dan Richard di sini. Warnanya merah dan biru. Tapi saat mereka meletakkan sepatu bot di atas meja, warnanya sekarang hijau dan ungu. Dan terakhir, saat Suzy melompat di trampolinnya, bantalan di trampolin itu berwarna ungu. Namun saat dia menunjukkan bahwa Daddy Pig sedang di atas trampolin, bantalan trampolinnya berwarna biru. Selanjutnya ada ulang tahun kakek Pig. Pertama, lihat topi pesta yang diambil kakek Pig karena warnanya sebenarnya berubah saat dia memakainya. Lalu, di meja tempat nenek dan kakek Pig duduk, kamu bisa jelas melihat ada 4 serbet yang sudah disiapkan. Tapi saat Peppa dan George memutuskan untuk memakai 2 di antaranya sebagai topi pesta, tiba-tiba tidak ada yang tersisa. Dan itu belum berhenti di situ. Saat para pelayan menyajikan spaghetti, Nyonya Kucing terlihat duduk bersama Nyonya Anjing. Tapi beberapa adegan sebelumnya, dia duduk bersama Tuan Kucing. Jadi, kecuali dia sudah menguasai teleportasi, itu adalah kesalahan lain dari para animator. Dan satu detail terakhir. Lihat bunga-bunga di gaun Ibu Babi, karena setelah kakek babi bilang dia terlalu tua untuk pesta sungguhan, coba lihat lagi gaun Ibu Babi. Bunga-bunga di gaunnya sebenarnya desainnya berubah. Selanjutnya, tepat di awal episode kompetisi labu, Nyonya Gazelle sedang menjelaskan aturan lomba labu. Tapi perhatikan latar belakangnya. Secara khusus, 2 labu ini.
Satu diletakkan di atas rak buku dan satu lagi di lemari hijau di sebelah kiri. Tapi hanya beberapa detik kemudian, saat semua orang mengangkat labu mereka, kedua labu itu menghilang. Lalu, seolah tidak terjadi apa-apa, kedua labu itu tiba-tiba muncul kembali. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang menghilang. Saat Denny berkata, Peppa tidak ada di sini, ada kursi merah kosong di sampingnya. Tapi di adegan berikutnya, Rebecca tiba-tiba muncul duduk di kursi merah yang sama. Dan kursi merah yang sebelumnya diduduki Rebecca, secara misterius berpindah ke samping Susie. Dan terakhir, saat Pedro mendapatkan hadiahnya, perhatikan warna kursinya. Satu saat warnanya oranye, lalu berikutnya berubah menjadi biru muda. Mungkin hadiahnya adalah kursi gratis yang di makeover? Episode Toko Amal benar-benar penuh dengan kesalahan. Perhatikan gaun Nenek Ulf. Awalnya berwarna ungu, lalu beberapa saat kemudian berubah menjadi biru kehijauan. Dan itu belum semuanya. Saat keluarga babi memutuskan barang apa yang akan disumbangkan, lihat komputer di latar belakang ini. Ketika Peppa bergerak dari kiri ke kanan, komputer itu menghilang. Dan di tempatnya muncul kursi tua. Kemudian, saat ibu babi menunjukkan sebuah buku kepada ayah babi, komputer itu kembali dan kursi tua itu bergeser ke kanan. Dalam episode Pesta Sekolah, ada kesalahan animasi yang sangat cepat. Lihat, apakah kamu bisa menemukannya? Ini dia Peppa, sekarang kamu jadi harimau. Jika kita memperlambat adegan ini, maka kita bisa melihat pada frame terakhir adegan ini, kuas cat itu secara ajaib melayang di udara. Dan juga di episode yang sama, saat Peppa Pig membuat dinosaurus dari balon untuk George, kita bisa melihat tidak ada tali yang terikat pada balon itu. Tapi saat George mulai berlari dengan balon itu, tiba-tiba ada tali yang muncul secara ajaib. Di episode The Great Barrier Reef, Peppa dan keluarganya melanjutkan liburan mereka di Australia. Tepat di awal episode, kita bisa melihat ada panggangan barbeque di dekat pintu depan. Kemudian di episode itu, semua orang naik ke kapal selam Nyonya Kanguru untuk petualangan luar biasa menjelajahi Great Barrier Reef. Tapi saat mereka kembali setelah menjelajahi laut, kita bisa melihat panggangan barbeque itu sudah tidak ada lagi. Kecuali ada yang mencurinya saat mereka pergi, seharusnya panggangan itu masih ada di sana. Mungkin Australia punya versi mereka sendiri dari Tuan Rubah. Di episode Hari Viking, saat kakek babi melihat kios Nana Kelinci melalui teropongnya, kita bisa melihat ada 3 potong kue di meja. Tapi beberapa detik kemudian, adegan menyorot kios itu lebih dekat dan sekarang hanya ada 2 potong kue. Tidak ada yang makan kue di sini, jadi kemana perginya? Dan itu belum semuanya. Kami juga melihat kesalahan lain melalui teropong kakek babi. Jika kita memperbesar ke nenek serigala, kita bisa melihat cangkirnya berwarna biru. Tapi ketika adegan menyorotnya lebih dekat, kita bisa melihat warna cangkirnya sekarang menjadi merah. Dalam episode Baby Alexander, keluarga babi sedang berada di dapur menunggu Baby Alexander datang. Di belakang ayah babi ada beberapa gambar di papan. Untuk sekarang, fokus saja pada rumah dan kastilnya. Beberapa saat kemudian, saat ayah babi berbicara dan kamera menyorot lebih dekat, kastilnya masih ada, tapi gambar rumahnya sudah hilang. Padahal sebelumnya, rumah itu ada tepat di sebelah kastil. Di episode Kapsul Waktu, saat Suzy memasukkan cakra musik ke dalam kapsul, salah satu telinganya terlepas dari kepalanya. Dan juga saat Pedro mengangkat sebuah koin, salah satu telinganya lebih masuk ke kepalanya dibandingkan yang satunya. Dan saat para orang tua datang menjemput anak-anak, kita bisa melihat ada 7 orang tua dan 8 anak. Tapi kesalahannya adalah saat semua orang menonton rekaman video, hanya ada 3 orang tua dan 6 anak. Dan terakhir, jika kita melihat di bawah TV, kita bisa melihat sebuah kaset video di dalam pemutarnya. Tapi hanya beberapa frame kemudian, kaset video itu menghilang. Di episode Kemacetan Lalu Lintas, saat keluarga babi terjebak macet, ibu babi memundurkan mobil dan mengambil jalan pintas. Tapi kesalahannya adalah beberapa saat sebelumnya tidak ada jalan yang bisa dipakai sebagai jalan pintas. Tapi kemudian saat keluarga itu terjebak lagi di kemacetan yang sama, jalan pintasnya menghilang. Kemudian di episode itu, nenek dan kakek babi datang ke lokasi dengan keranjang piknik. Saat Pedro berlari menuju tempat piknik, telinganya terlepas dari kepalanya. Selanjutnya, di episode Ayah Babi kehilangan kacamatanya, kami menemukan banyak kesalahan. Saat Peppa dan George masuk ke kamar orang tua mereka, sebuah vas terlihat berdiri di samping jendela, tetapi kemudian vas itu berada di samping lemari. Di kamar mandi, kami melihat kesalahan aneh. Lihat posisi Peppa di sini. Peppa berada di belakang George. Tapi saat George memeriksa bak mandi dan adegannya diperbesar, kita bisa melihat bahwa Peppa sekarang sedang memeriksa dudukan toilet. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Dia tadi berada di belakang George dan kita tidak melihat dia pergi ke sisi itu. Sekarang mari kita lanjut ke episode Cerita Sebelum Tidur. Di sini, Daddy Pig sedang membacakan cerita untuk Peppa dan George.
Dan jika kita melihat keluar jendela, kita bisa melihat bulan. Dan jika kita melihat jam, waktunya adalah pukul 7 malam. Tapi kesalahannya adalah hanya beberapa detik kemudian, saat Daddy Pig selesai membacakan cerita, bulan itu menghilang. Mungkin saja bulan sudah bergerak pergi, tapi jamnya masih menunjukkan pukul 7 malam. Jadi tidak ada 1 menit pun yang berlalu. Dan tepat saat Daddy Pig keluar dari kamar, George terbangun dan bulan itu muncul kembali. Dan juga saat Daddy Pig sedang pergi, lihat di mana kursi ini diletakkan. Karena hanya beberapa detik kemudian, saat George terbangun, kursi itu sekarang sudah berpindah lebih dekat ke dinding. Dan terakhir, saat Peppa sedang menceritakan sebuah cerita kepada George, lihat mobil mainan ini. Mobil itu menghadap ke kanan. Tapi hanya beberapa adegan kemudian, mobil itu secara ajaib berbalik dan sekarang menghadap ke kiri. Di episode Teman Terbaik, saat Suzy pertama kali datang, pintu depan terbuka lebar. Tapi hanya sesaat kemudian, saat Peppa dan Suzy saling menjulurkan lidah, pintunya tiba-tiba sudah tertutup sendiri. Lalu saat mereka berdua mengobrak-abrik keranjang mainan, dinding di samping jendela terlihat benar-benar kosong. Tidak ada gambar sama sekali. Tapi di adegan berikutnya, 2 lukisan dinosaurus tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan yang paling lucu, saat Peppa memasang plester di George, kalau kita lihat ujung lengannya, itu bahkan tidak menempel pada tubuhnya. Di episode Wisata Bus Sekolah, sejak awal kami melihat kesalahan lucu. Tepat di awal, semua orang tua mengantar anak-anak mereka untuk acara jalan-jalan besar. Tapi ada yang aneh. Kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu akan melihat ibu kucing berdiri di sana tanpa candy cat di sekitarnya. Apa dia lupa membawa anaknya? Atau para animator memang lupa menggambar Candy sama sekali? Dan di adegan ini, lihat kotak makan siang Suzy. Ingat posisi apel yang sudah setengah dimakan itu, karena beberapa frame kemudian, apel itu tiba-tiba berbalik arah secara ajaib. Dan itu belum semuanya. Tepat saat Suzy menutup kotak makan siangnya, apel itu menghilang. Dan akhirnya, setelah Peppa mulai memberi makan bebek, kita bisa lihat dia hanya punya sepotong kecil roti yang tersisa. Tapi tepat di frame berikutnya, adegannya menjauh dan sekarang lihat roti Peppa. Roti itu kembali ke ukuran semula. Apakah itu semacam kesalahan roti tak terbatas? Mari kita lihat beberapa kesalahan yang kami temukan di episode Evie. Seperti di adegan ini, saat kakek babi membunyikan bel pintu, kita bisa lihat hidungnya menempel ke dalam pintu, bahkan sebelum ayah babi membuka pintu. Di episode Lari Seru, kami menemukan banyak kesalahan. Lihat ayah babi di sini. Dia berdiri tepat di depan jendela, tapi sekarang dia berdiri tepat di samping jendela. Dan bukan hanya ayah babi saja yang posisinya terus berubah. Lihat embernya. Ember itu ada di antara jendela-jendela. Tapi beberapa saat yang lalu, ember itu ada tepat di depan jendela. Dan juga lihat posisi kakek anjing. Di belakangnya ada papan dan di sebelah kanannya ada pintu. Tapi saat adegan menyorot ke arahnya, posisinya benar-benar berbeda. Sekarang ada jendela di sebelah kanannya. Kembali ke episode Lari Santai, saat Nyonya Gazelle memberi pengarahan kepada ayah babi tentang lomba, kita bisa melihat bahwa ruang kelas terlihat jauh lebih besar dari sebelumnya. Juga, perhatikan papan tulis di sisi kiri di belakang ayah babi. Papan itu menghilang. Tapi beberapa saat kemudian, papan tulis itu muncul kembali. Tapi kali ini, papan tulis itu ada di sisi kanan ruangan. Dalam episode Lompat Parasut, atap sekolah bocor lagi. Dan atap sekolah bocor lagi. Kalian sadar ada yang aneh di adegan ini? Bukankah seharusnya ada langit-langit di sini? Kami sudah mengumpulkan uang untuk memperbaiki atap sekolah. Di sini kita bisa melihat hujan turun deras ke seluruh kelas, tapi lubangnya bahkan tidak begitu besar. Jadi, dari mana semua air hujan ini berasal? Nanti saat Peppa dan George menceritakan tentang terjun payung kepada ibu babi, kita bisa melihat ada kulkas di latar belakang. Dan di pintu kulkas ada berbagai jenis stiker. Sekarang perhatikan baik-baik 2 stiker ini, yaitu A dan B. Tapi kesalahannya adalah saat adegan menyorot ke ibu babi, stiker B tiba-tiba menghilang. Di episode Perahu Kecil, keluarga babi pergi piknik. Saat mereka sedang berkendara menuju tempat piknik, adegan menyorot ke Peppa dan George. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang hilang dari mereka berdua. Apakah kamu tahu apa itu? Sebenarnya, baik Peppa maupun George tidak memiliki lengan di adegan ini. Selain itu, kursi di depan Peppa kosong, padahal beberapa saat sebelumnya, kita melihat Daddy Pig duduk di kursi itu. Saat keluarga babi sampai di tempat piknik, semua orang melompat keluar dari mobil. Tapi ketika Daddy Pig hendak melompat keluar dari mobil, kami melihat kesalahan yang tidak biasa. Lihat baik-baik, Daddy Pig mengenakan sabuk pengaman, tapi saat dia hendak melompat, sabuk pengamannya menghilang. Di episode The Outback, kami melihat kesalahan yang sangat aneh.
Di sini, keluarga babi sedang menjelajahi pedalaman Australia bersama keluarga kanguru. Di salah satu adegan, Mami Pig sedang mengumpulkan kayu bakar saat Daddy Kangaroo mengeluarkan panggangan barbeque. Sekarang fokus pada kayu-kayu ini. Ketika Mami Pig meletakkan kayu dan menendangnya kembali, kayu-kayu itu masih ada. Tapi saat Peppa masuk ke dalam gambar, kayu itu tiba-tiba menghilang secara ajaib. Kayu-kayu itu benar-benar lenyap tepat di depan mata kita. Dan juga, kita melihat seekor platypus di tengah gurun, padahal sebenarnya mereka hidup di air. Jadi ini adalah kesalahan logika. Dan itu belum semuanya. Saat ayah kanguru memanggang jagung di atas panggangan, kita bisa melihat ada 5 potong jagung di atas panggangan. Tapi saat dia menyajikan jagung di atas piring, sekarang ada 6. Di salah satu episode di mana Peppa dan teman-temannya membuat alat musik mereka sendiri, kami melihat kesalahan lucu. Tepat di awal episode, kita melihat anak-anak bermain berbagai alat musik, sementara Madame Gazelle mengawasi mereka. Dan jika kita melihat tepat di belakang Madame Gazelle, kita bisa melihat sebuah gelas yang berisi pensil warna. Tapi kesalahannya adalah beberapa saat kemudian, ketika Madame Gazelle mengeluarkan sebuah kotak, gelas di belakangnya menghilang. Tapi beberapa detik kemudian, gelas yang berisi pensil warna itu muncul kembali. Seperti di episode proyek sekolah saat Ibu Babi menjawab telepon Suzy. Lihat tombol-tombol di sini. Untuk sekarang, fokus saja pada yang oranye ini, karena saat adegan berpindah dari Suzy ke Ibu Babi, tombol-tombol di telepon itu berubah posisi. Tadi tombol oranye ada di sebelah kiri, tapi sekarang ada di sebelah kanan. Di episode kantor Ayah Babi, Peppa dan George mengunjungi kantor Ayah Babi. Saat mereka tiba di kantor, kita bisa melihat meja Ayah Babi. Sekarang perhatikan posisinya, karena sesuatu yang ajaib akan terjadi. Saat Ayah Babi sampai di mejanya, lokasinya sudah berubah total. Tadi, meja itu berada di tengah ruangan, tapi sekarang meja itu ada di samping dinding dengan papan tulis putih di belakangnya. Dalam episode Dance, Peppa dan George sedang bersenang-senang di rumah pohon mereka ketika teman-teman mereka datang. Tapi adegan ini penuh dengan beberapa kesalahan yang sangat aneh. Pertama, lihatlah Rebecca dengan saksama. Awalnya, dia terlihat benar-benar normal, tapi tepat saat mereka akan masuk rumah pohon, dalam sepersekian detik, tiba-tiba ada lumpur di wajahnya. Dari mana asalnya itu? Lalu saat Rebecca melangkah melewati pintu rumah pohon, telinganya menembus langsung dinding. Tapi itu belum semuanya. Saat Pedro dan Danny tiba, ranting tempat Peppa berdiri tiba-tiba memanjang secara ajaib. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kemudian saat Peppa mendorong George keluar dari rumah pohon, sebagian hidungnya menembus wajah Rebecca. Dan ketika Rebecca mengeluarkan Richard, telinganya menembus dinding rumah. Dalam episode perjalanan kapal Polly, kakek membawa Peppa dan George bersama dengan burung beo Polly dalam perjalanan berlayar. Jadi, kakek babi mendorong tuas dan menyalakan kapalnya. Tapi tunggu, ada kesalahan di sini. Lihat tuas di sini dan mari kita mundur sedikit. Seperti yang bisa kita lihat di sini, beberapa saat yang lalu tidak ada tuas di kapal ini, tapi sekarang tiba-tiba ada tuasnya. Episode Super Kentang penuh dengan kesalahan super. Lihat meja di belakang Nyonya Gazelle ini. Ada beberapa mainan di sana. Tapi beberapa detik kemudian, 2 buku tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan nanti di episode itu, Tuan Kentang terjebak di dalam mobilnya. Dan untuk menyelamatkan keadaan, Super Kentang datang. Dia lalu menggunakan kekuatan supernya untuk melepas atap kaca mobil itu. Kesalahan di sini adalah bahkan sebelum dia benar-benar melepas tutupnya, Tuan Kentang sudah keluar dari mobil, melewati atap kaca yang benar-benar bertentangan dengan hukum fisika. Sepertinya justru Tuan Kentang yang benar-benar seorang pahlawan super. Dalam episode perjalanan kereta panjang, Papa Babi menerima surat yang mengatakan bahwa dia harus pergi untuk urusan bisnis guna menguji beton yang sangat penting. Peppa, Mama, dan George semua memutuskan untuk ikut bersama Papa dan menikmati perjalanan kereta. Seluruh keluarga babi pergi ke stasiun dan menunggu kereta. Ketika kereta tiba, mereka duduk di kursi masing-masing. Sekarang perhatikan baik-baik. Saat kita melihat tampilan kereta dari kejauhan, kita melihat seekor kucing duduk di satu kursi di belakang keluarga babi. Tapi masalahnya, ketika kereta sampai di tujuannya, kucing yang sama bisa terlihat sedang menunggu di luar kereta. Secara harfiah, karakter yang sama ada di dalam dan di luar kereta pada saat yang bersamaan. Di episode Ayam Nenek Babi, Peppa dan George pergi ke rumah kakek nenek mereka. Dan ketika mereka sampai di rumah, nenek babi menunjukkan kamar mereka kepada Peppa dan George. Wuhu, kasurnya mantul. Ya, sekarang. Apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh? Peppa dan George meletakkan koper mereka di lantai dan mulai melompat di atas tempat tidur. Perhatikan bahwa kedua koper ada di lantai. Tapi kesalahannya adalah beberapa detik kemudian koper-koper itu tiba-tiba menghilang. Sekarang untuk kesalahan berikutnya, kami akan memutar klipnya untukmu.
Lihat apakah kamu bisa menemukan kesalahannya. Oh, Benih-benih ini akan tumbuh menjadi bunga yang indah. apakah kamu melihatnya? Saat kakek babi sedang bicara tentang benih-benih itu, perhatikan di mana posisi penyiram airnya. Lalu adegannya menyorot ke benih-benih dan kembali ke posisi semula. Tapi lihatlah penyiram airnya. Posisinya telah bergeser sedikit di antara adegan-adegan itu. Dan itu belum semuanya. Ada kesalahan yang lebih lucu lagi di episode ini. Lihatlah kakek babi yang menentang hukum gravitasi. Cara dia memegang kotaknya, seharusnya semua benih tumpah sekaligus. Tapi di sini hanya satu benih yang tumpah setiap kali. Dan sebelumnya kotaknya penuh dengan benih. Tapi begitu benih pertama tumpah, kotaknya langsung setengah kosong. Dan beberapa detik kemudian, kotaknya kembali penuh dengan benih. Apakah ini semacam glitch benih tak terbatas? Dan kesalahan terakhir di episode ini benar-benar aneh. Saat kakek babi mengusir burung-burung, lengannya menutupi wajah Peppa. Wajah Peppa sekarang seperti punya lengan yang tumbuh dari situ. Episode Jejak Alam ini penuh dengan kesalahan. Kami akan memutar 2 adegan untuk Anda. Coba lihat apakah Anda bisa menemukan kesalahannya. Fokus saja pada Papa Babi karena kesalahannya berkaitan dengan dia. Papa, apa yang akan kita lihat di pedesaan? Ini Awal dari jalur alam. Kita sudah sampai. Hor, Apakah kamu menemukannya? Di adegan pertama, ayah babi tidak memakai ransel, tapi di adegan kedua, dia duduk dengan ransel yang juga tidak punya tali. Ranselnya hanya menempel di punggungnya dan talinya baru muncul saat dia melompat ke tanah dari mobil. Sekarang kita sudah terbiasa melihat mereka melompat keluar dari mobil, tapi melompat dari belakang mobil ke depan. Sekarang ini benar-benar di level lain. Dan juga pintunya dengan mudah menutup sendiri. Dan hal yang paling menarik dari semua ini adalah kenapa mereka membuka pintu kalau pada akhirnya mereka akan melompat keluar dari mobil juga. Di episode pemadaman listrik, Peppa dan George sedang menari di ruang tamu mereka. Kamu lihat lampu itu, di episode lain tidak ada lampu itu. Lagi-lagi, demi alur cerita, mereka menambahkan sebuah barang. Ini juga termasuk fakta bahwa mereka menambahkan sebuah tombol di TV pada episode ini hanya supaya Peppa bisa menekannya nanti. Dan beberapa detik kemudian, adegan berpindah ke ibu babi yang sedang bekerja. Dan di ruangan ini juga tidak ada lampu itu. Mereka hanya menambahkan lampu itu khusus untuk adegan ini saja. komputer sudah mati. Oh, Apa itu listrik? Listrik. Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Penyedot debu. Ayah babi menghilang. Di episode-episode sebelumnya, ini hanya sebuah ruang penyimpanan. Tapi di episode ini, mereka menjadikannya ruang bawah tanah. Berbeda dengan namanya, episode Hari yang Sempurna sama sekali tidak sempurna karena kami menemukan beberapa kesalahan animasi di dalamnya. Di sini, Peppa dan keluarganya pergi ke mall supaya ibu babi bisa menikmati hari yang sempurna. Dan tepat saat keluarga babi masuk ke spa Nona Kelinci, kita bisa melihat Tuan Banteng juga ada di spa sedang dipijat. Beberapa saat kemudian, Peppa, George, dan ayah babi keluar dari spa untuk menjelajahi mall. Dan saat mereka melakukannya, mereka melewati sebuah toko keramik. Dan di toko keramik itu kita bisa melihat Tuan Banteng. Tapi baru saja dia ada di spa sedang dipijat. Apa dia baru saja berteleportasi? Dan itu belum semuanya. Saat menjelajahi mall, Peppa bertemu Suzy dan mereka memutuskan untuk mengambil beberapa foto lucu di bilik foto. Jika kita perhatikan dengan saksama, kita bisa melihat lukisan di kedua sisi bilik foto itu. Tapi kesalahannya adalah saat mereka keluar dari bilik foto, lukisan-lukisan itu sudah tidak ada lagi. Padahal sebelumnya kita jelas melihat 2 lukisan di kedua sisi bilik itu. Tapi tunggu, masih ada satu kesalahan lagi di episode ini. Setelah menjalani hari yang sempurna, keluarga babi itu keluar dari mall. Dan jika kita melihat ke pintu masuk mall, kita bisa melihat ada 3 simbol yang ditempatkan di kedua sisi pintu. Tapi masalahnya, sebelumnya saat keluarga babi itu masuk ke mall, di sisi kiri ada 4 simbol, bukan hanya 3. Di episode Sang Dokter Gigi. Saat Dokter Gajah berbicara dengan Peppa, jika kita melihat di belakangnya, tidak ada apa-apa, hanya dinding polos. Tapi di adegan berikutnya, saat gambar diperbesar sedikit, tiba-tiba muncul wastafel. Selain itu, beberapa adegan kemudian, kita bisa melihat bahwa di belakang George ada ibu dan ayah babi. Tapi saat kamera mendekat, mereka menghilang, dan sebagai gantinya, muncul sebuah mesin yang berisi air. Selain itu, perhatikan baik-baik posisi lukisan ini. Seperti yang bisa kita lihat, lukisan itu berada di dekat kursi. Namun, di akhir episode, lukisan itu sudah berpindah lebih jauh dari kursi. Mundur sedikit, di adegan saat Tuan Gajah akan memeriksa gigi George, kita bisa melihat ada sedikit obat kumur di dalam gelas. Tapi saat George duduk di kursi, gelas itu benar-benar kosong.
Namun beberapa detik kemudian, obat kumur itu muncul kembali di dalam gelas.